Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor NPM 257828037. Jadi di sini saya akan mengerjakan assessment GUES atau ini menjadi persyaratan untuk memenuhi tugas UAP, yang dimana di sini udah disediakan tugas-tugasnya ITN final pada paket tracer assessment. Oke, yang dimana kita akan menghitung pembagian IP VLSM, atau kita akan membagi IP VLSM terlebih dahulu. Coba kita lihat tabelnya. Nah, di sini tuh LAN 100 itu LAN 1 itu butuh 100 host pada host A dan juga switch A. Oke. Kita coba cari. Kalau untuk LAN 1 itu butuh 100 host ya. Berarti subnet maxnya itu ada di 255 128. Prefixnya itu 25 ya. Lalu untuk LAN 2 itu kita lihat, LAN 2 itu butuh 50 host. Butuh 50 host, berarti subnet masknya dengan prefixnya itu 26 ya. Oke. Kita langsung masuk ke langkah pertama, langkah pengerjaannya. Kita gedein dulu soalnya. Nah, seperti ini. Langkah pertama itu kita akan memasang kabel terlebih dahulu ya teman-teman. Kita taruh sini dulu, kita setting ya. Nah, sudah. Oke. Kita akan mengambil kabel copper straight through yang ini, coba kita lihat. Nah, copper straight through kita akan colokin ke port fast Ethernet di PC
host A ya. Kita coba lihat. Nah ini kita colokin, kita sambungin ke switch A dengan fast Ethernet fast Ethernet 0/6. Oke, sudah kita sambungin. Lalu kabel LAN switch A ke router A, jadi nyambungin ke switch A ke router A. Kita ambil kabel copper straight through lagi, kita colokin ke port fast Ethernet 0/5 pada switch A. Kita cari, nah ini. Lalu kita sambungin ke gigabit 0/0/1 pada router A. Kita cari gigabit, nah ini ya, gigabit 0/0/1 di router A. Oke, udah tersambung. Lanjut, di sini kita akan menyambungkan kabel LAN router A ke host B dengan menggunakan kabel straight through lagi. Ini kita sambungin dari kabel LAN router A ke host B. Jadi kita colokin gigabit Ethernet 0/0/0 di router A. Coba kita lihat tadi di sekitar sini. Nah, gigabit 0/0/0 pada router A ini udah tercolok. Kita tarik, kita ke fast Ethernet 0 di host B. Oke, sudah tersambung. Sudah selesai menyambungin kabel, yang dimana kita nyambungin host A ke switch A, lalu dari router A ke switch A, dan terakhir itu router A nyambungin ke host B, seperti itu. Lalu berikutnya kita akan menyeting IP awal pada perangkat host A, yang dimana kita akan membuka. Oke, di sini kita jangan lupa onin terlebih dahulu. Oke, sudah on. Kita akan masukin 192.168.10.126. Subnet masknya yang tadi ya, yang udah kita hitung. Lalu default gateway-nya 192.168.1. Oke, sudah ya. Sudah selesai. Jadi itu langkah paling awal yang saya lakukan tadi adalah mengkonfigurasi IP statis pada PC host A ini. Lalu berdasarkan perhitungan VLSM yang udah kita tentukan tadi pada di awal video, yang untuk kebutuhan 100 host pada LAN 1, saya itu memberikan 192. Coba sebentar kita. Ya, 192.168.10.126 dengan subnet maxnya itu 25
dan gateway-nya itu 192.168.10.1 yang nantinya itu akan menjadi IP interface milik si router. Lalu kita akan lanjut ke perangkat router A, yang dimana di sini kita akan nyolokin kabel lagi, mencolokkan kabel menggunakan kabel konsol terlebih dahulu. Kabel konsol itu yang berwarna biru muda ini ya. Nah ya, kita colokin kabel pertama ke port RS232 di PCA ya ini. Nah, PCA kita sambungin ke router A. Kita colokin ke port konsol router A. Nah ini. Oke, sudah tercolok ya. Lalu di PC host A kita akan membuka terminal. Oke, kalau masih hitam seperti ini berarti belum kita aktifin. Kita aktifin dulu. Nah, sudah aktif. Kita buka kembali. Kita klik OK. Nah, kalau kayak gini udah aktif, kita tinggal tunggu terlebih dahulu. Oke, kita enter saja. Kita masuk seperti biasa, configure terminal. Lalu kita ubah namanya hostname router A, router A, no IP domain lookup. Oke, kita security. Ini tuh biar buat ngamanin ya, password min. Nah, di sini tuh sebentar, minlen 10. Kenapa saya berikan minlen 10? Dikarenakan di sini tuh minta minimal 10 karakter pada password ya. Nah, set minimum password dan 10 on router A, pada router A. Oke, kita lanjut. Kita berikan pesan peringatan atau banner menggunakan banner MOTD ya. Akses terbatas router teramankan. Oke. Bebas sih. Lalu LAN console password, kita berikan passwordnya itu chance password. Oke, kita login, kita keluar. Lalu kita enable secret this is a secret. Oke, kita service password encryption terlebih dahulu. Lalu kita berikan IP domain
domain name itu netsec.com. Lalu username itu username netadmin, secret S-nya menggunakan $, ya, Cisco 12345. Nah, ini tuh totalnya 10 karakter, ya, Cisco 12345. Lalu kita crypto generate RSA itu nantinya dia akan meminta bits yang dimana kita isi 1024. Untuk line FTY nya FTY 4. Oke. Lalu kita login lokal, kita transport SS input SSH nya, lalu kita keluar exit, kita masukin interface yang ada di table, ya. Nah, ini kita interface gigabit Ethernet 0. Ini ya, yang pertama router itu G0/0/1 0/0/1 dengan description jalur LAN 1 switch A. Oke, switch A dengan IP address-nya itu IP address 192.168.255.255.255.128. Lalu kita no shutdown untuk aktifkan. No shutdown. Udah kita no shutdown, kita keluar, lalu lanjut kita akan menginterface router A yang G0/0/0. Oke, kita interface yang G0/0/0, ya. Interface gigabit Ethernet 0/0/0 dengan description jalur LAN 2 itu host B. Lalu IP address-nya itu IP address 192.168.10.1
129, lalu 255, 255, 255, 192. Oke, 192. Kita no shutdown. Kita exit, lalu kita bakalan simpan terlebih dahulu. Oke, udah kita end, kita simpan. Oke, udah ya. Building configuration, yang dimana di sini tuh saya mengubah nama host menjadi router A, lalu nonaktifkan fitur DNS lookup dan menetapkan aturan panjang password minimal 10 karakter sesuai petunjuk yang ada di soal tadi. Lalu untuk keamanan data, saya mengaktifkan enkripsi, password global, serta mengkonfigurasi jalur SSH menggunakan kunci RSA yang tadi kita buat, yang kita diminta untuk mengisi bitsnya, dan kita mengisi menggunakan 1024 bit dengan username netadmin. Dan yang terakhir itu saya memasukkan interface gigabit ethernet 0/0/1. Ini kita masukin dua ini untuk memberikan IP LAN, yaitu 192.168.10.1 serta interface gigabit 0/0/0 untuk IP LAN kedua, yaitu 192.168.10.129. Lalu mengaktifkannya itu dengan perintah no shutdown, lalu menyimpan hasil kerjanya itu menggunakan write memory ya teman-teman. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kita akan mengkonfigurasi pada switch A. Nah, switch A ini yang dimana kita akan menyabut kabel konsol pada router A. Seperti ini caranya. Nah, ini kita tinggal cari konsol di sini. Oh iya, dikarenakan kalau di terluar itu emang tidak kelihatan di switch A, cara melihat kabel konsol, tempat port, maksudnya port konsol pada switch A itu di sini cara ngeceknya. Inspect career. Nah, ini bisa dilihat. Ini ada tulisan konsol. Sebentar. Ini kita klik 2, inspect career. Nah, di sini ya. Kabel konsolnya. Oh, dia hilang kalau di zoom. Oke. Kita tarik kabelnya. Nah, ini konsol. Udah pindah ke switch A ya. Jadi kabel konsolnya itu udah nyambung ke port konsol pada switch A. Lalu kita buka kembali host A ya. Nah, kita akan konfigurasi. Nah, di sini kalau udah tulisan muncul switch, berarti udah berhasil menyambungkan konsol ke switch A tadi, ke port konsol switch A. Di sini tinggal kita konfigurasi aja. Pertama kita enable config T seperti biasa. Lalu kita mengganti hostname-nya menjadi switch A. Switch A no
seperti biasa, lookup, lalu banner motd akses terbatas switch teramankan ya, teramankan. Oke, lalu kita link console, kita berikan password yang sama, chance pass ini ya. Lalu kita login, kita exit, kita enable secret ya, secret, this is a secret. Lalu kita service password. Ini tuh langkahnya sama aja kayak yang tadi, encryption, IP domain name itu netsec, sama kayak yang tadi, netsec.com. Lalu username itu netadmin secret, pakai $ Cisco 12345. Lalu kita berikan RSA, oke, dan FTY nya itu 015, login lokal. Lalu kita transport input SSH, kita keluar, lalu kita akan menginterface VLAN 1. Di sini udah ada ya. Interface VLAN 1. Dengan description-nya, description IP manajemen switch A, lalu IP address-nya itu IP address 192.168.10.2 128 ya, 255, kita no shutdown, oke, kita exit. Sudah kita exit, kita akan masukin IP default gateway-nya, default gateway 192.168.10.1 dengan interface
interface. Sebentar ya. Kita interface range fast ethernet 0/1 sampai 4, lalu fast ethernet ini biar nggak bingung ya. Fast ethernet 0/1 sampai 4, 0/7 sampai 24, gigabit ethernet 0/1 sampai 2 ya. Oke, sudah. Lalu description port yang tidak digunakan itu kita akan mematikannya dengan shutdown. Kita shutdown. Nah, di sini tuh kelihatan down, yang dimana kalau ada tulisan down seperti ini, kita tuh berhasil menonaktifkan port yang tidak digunakan atau port yang tidak berguna saat ini ya. Udah kita shutdown, kita exit, kita end, kita simpan. Oke, yang dimana langkah pada host A ini kita itu memindahkan kabel konsol dari router A ke switch A. Lalu kita mengkonfigurasi switch A itu pada host A, dan juga di dalam terminal switch ini saya menerapkan pengaturan parameter keamanan dasar yang setara seperti hostname, pesan banner, local database admin, rahasia enable secret, enkripsi, dan pembatasan akses remote lewat protokol SSH. Jadi itu pada switch A ini sama saja seperti router A tadi yang seperti saya bilang di tengah penjelasan. Lalu perbedaannya di perangkat switch ini itu adalah saya itu mengkonfigurasi IP virtual manajemen SFI pada interface LAN 1 dengan IP 192.168.10.2 beserta IP default gateway-nya yang mengarah pada router yaitu 192.168.10.1 agar switch-nya itu dapat di-remote dari luar jaringan. Selain itu, sesuai instruksi khusus soal untuk mengamankan port, saya itu menonaktifkan interface range yang menganggur atau tidak digunakan, yaitu fast ethernet 1/4, 7/24, dan gigabit 1/2. Sekaligus menyematkan deskripsi bahwa port itu sengaja saya matikan. Oke, lalu udah selesai pada konfigurasi switch A. Di sini tuh kita akan mengkonfigurasi IP atau menyeting IP
pada host B ya. Oke, di sini belum kita aktifin. Kita buka IP configuration. Nah, di host B ini kita butuh 50 host ya, dimana kita isi 192 168 10 190. Ini 192 168 10 129 ya. Oke, udah selesai. Kita lihat dulu. Dua 168 10 192 129. Oke. Jadi itu kita beralih ke PC host B yang dimana terletak di area jaringan LAN 2 ini. Di sini saya itu habis membuka IP configuration untuk memasukkan alamat IP statis secara manual ya, berdasarkan petunjuk soal untuk menggunakan IP host terakhir pada subnet LAN 2, yang dimana saya memasukkan 192.168.10.190 dengan subnet masknya itu 26, serta menggunakan default gateway yang mengarah ke IP interface router A LAN 2 yaitu 192.168.10.129. Lalu udah selesai pada langkah terakhir ini, kita tinggal mencoba testing menggunakan ping ya. Kita melakukan pengujian yang dimana kita akan membuka PC host A, lalu kita akan masuk ke command prompt. Nah, di sini kita akan coba ketik ping 192 168 10 190. Oke, nggak apa-apa, request timeout sekali. Nah, di sini tuh 25 host itu wajar ya teman-teman, dikarenakan dia tuh istilahnya sedang mencari alamat jaringan yang mau dituju. Jadi dia tuh awalnya itu masih bingung, dan 3 ini berhasil dikarenakan dia sudah menemukan alamat yang ingin dituju. Jika ingin melihat kembali apakah jaringannya ini udah sesuai atau semua itu berhasil terhubung, kita tinggal masukin lagi nih. Kita coba tes ulang menggunakan ping 192 168 192 168 10 190, yang dimana jika menunjukkan 0% loss, itu artinya sudah berhasil 100%, jaringan itu berhasil tanpa jaringan terputus sedikit pun. Seperti yang bisa kita lihat di layar tadi, itu paket data berhasil terkirim dan dibalas dengan status reply yang sempurna tanpa ada paket loss. Hal ini tuh menandakan koneksi fisik dan konfigurasi logis antar LAN 1 dan LAN 2 itu telah berjalan lancar. Nilai presentasi penyelesaiannya pada paket tracer ini pun kita udah selesai ya. Oke, mungkin sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.